Saudara, kekejaman Zionis Israel di jalur Gaza Palestina benar-benar di luar nalar manusia. Lagi puluhan warga Palestina tewas akibat serangan kejam Zionis Israel. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Kebrutalan Zionis Israel benar-benar di luar nalar manusia. Dengan kejam, serangan udara Israel menyasar sebuah gedung apartemen di kota Gaza yang mengakibatkan sedikitnya 11 orang tewas, termasuk satu anak-anak. Entah apa yang ada di benak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, serangan keji mereka dengan dalih menyerang kelompok Hamas selalu berdampak terhadap tewasnya warga sipil. Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan serangan Israel di jalur Gaza dalam 24 jam terakhir menewaskan sedikitnya 50 warga Palestina. Serangan keji Israel menghancurkan bangunan tempat tinggal, kantor polisi dan juga tenda pengungsian. Di Khan Yunis di Gaza Selatan, satu keluarga yang terdiri dari 5 orang tewas ketika rudal Israel menghantam tenda mereka di Muasi, Kamis malam. Mereka adalah 2 orang tua dan anak-anak mereka yang baru berusia 4, 6, dan 8 tahun. Korban tewas akibat genosida Zionis Israel di jalur Gaza kini telah mendekati angka 51.400 orang. Entah dalih apa lagi yang digunakan oleh Zionis Israel untuk membenarkan tindakan tidak berperi kemanusiaan mereka. Dan sampai kapan dunia terdiam melihat penderitaan warga Palestina di jalur Gaza. Seorang perwira militer senior Rusia hari Jumat waktu setempat tewas akibat bom yang dipasang di dalam mobilnya di Balai Sika, tepat di luar kota Moskow. Korban adalah Letnan Jenderal Yaroslav Moskalik, wakil kepala Departemen Operasional Utama di Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia. Komite Investigasi Rusia belum menyebutkan kemungkinan tersangka. Sebelumnya, 17 Desember lalu, Letnan Jenderal Igor Kirillov juga tewas dalam serangan bom dan kala itu Rusia menuding Ukraina sebagai dalangnya. Sebuah pesawat polisi kecil terjatuh ke laut dekat pantai wisata populer di Thailand. Dari 6 penumpang, 5 orang tewas, sementara 1 korban lainnya dalam kondisi kritis. Pesawat naas ini sebelumnya tengah melakukan uji terbang untuk persiapan latihan terjun payung di distrik Wahin sebelum terjatuh. Pejabat setempat tidak memberikan informasi terkait jenis pesawat. Namun dari sejumlah visual yang beredar, pesawat tersebut diperkirakan adalah pesawat jenis Viking DHC-6 Twin Otter. Kondisi di Gaza, Palestina semakin tidak menentu. 5 dokter asal Indonesia yang tergabung dalam Emergency Medical Team 2 Bulan Sabit Merah Indonesia berjibaku melaksanakan misi kemanusiaan di tengah serangan Israel. Sudah sepekan 5 dokter spesialis asal Indonesia berada di Gaza, Palestina. Mereka tergabung dalam tim dokter Emergency Medical Team 2 Bulan Sabit Merah Indonesia yang melaksanakan misi kemanusiaan di tengah gempuran tentara Israel. Selama 14 hari, para dokter membantu pengobatan warga Gaza sesuai dengan keahlian masing-masing. Namun pengobatan yang diberikan tidaklah mudah, mengingat fasilitas yang terbatas dan berbagai kendala lainnya. Kita berada di kantor ambulans. Di sini banyak ambulans kita lihat, tapi mereka rusak semua. Dan kendala berikutnya adalah BBM. Yang ada adalah solar, itu bantuan dari UN. Sedangkan bensin tidak tersedia. Dokter spesialis kandungan mengungkapkan, angka bayi yang lahir prematur dan keguguran cukup tinggi di Gaza. Persalinan prematur itu tinggi akibat dari trauma psikis, ke stres, dan juga trauma fisik karena misalnya harus lari-lari, harus pindah, bahkan pindahnya itu paling sedikit 4 kali mereka harus berpindah. Belum lagi dari satu tempat ke tempat lain itu nggak ada kendaraan, mereka harus berjalan. Saat ini, tim dokter dari Indonesia ditempatkan di Rumah Sakit Nasser Hospital Khan Yunis, Palestina. Rumah sakit ini dapat menampung sekitar 150 pasien. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.